PMK, penyakit mulut dan kuku yang sekarang cukup mengkhawatirkan, terutama beberapa media yang menyebarkan informasi yang mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi utamanya, dan itu akan mengkhawatirkan masyarakat. Informasi-informasi yang beredar tidak disaring dengan baik dan akhirnya menjadi informasi yang salah nyampai ke masyarakat. Dan hari ini karena kebetulan saya berhadapan dengan Pak Bintoro selaku Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Nah Pak, PMK, kalau tadi di awal MUI sudah punya peraturan khusus atau standar khusus bahwa kalau misalnya hewan terkena PMK tapi punya standar sehat, punya standar klinis yang sedikit, kemudian gemuk dan bagus dan bisa dikonsumsi, itu berarti tidak bermasalah. Itu artinya PMK ini tidak terlalu berdampak kepada manusia. Berdampak atau tidak sih Pak sebenarnya? Oke, baiklah, terima kasih. Jadi memang untuk kan dia bukan zoonosis ya, dia bukan menjara kepada manusia. Beda penyakit yang lainnya itu yang bisa zoonosis seperti flu burung dan sebagainya bisa lah. Hanya memang PMK itu sebenarnya hanya yang membahayakan untuk merugikan secara sosial kepada masyarakat peternak. Karena itu menularnya pada ternak dan menularnya sangat gampang sekali. Hari ini saya mengadakan pengobatan desinfektan maupun juga mengadakan penyuntikan terhadap hewan yang terpapar atau suspek ya. Itu apa yang kita pakai, atribut yang kita ada yang itu harus kita cuci atau dulu kita buang, baru kita bisa pergi ke kandang lainnya. Oh gitu. Harus seperti itu karena dia itu sifatnya kan di bawah angin sesuai dengan aturan 10 km dia masih bisa menjangkit. Kalau beda dengan COVID-19 hanya 2 meter kan ya. Ini 10 km bisa menjalar itu penyakit pada PMK ini kepada binatang lain. Akan tapi kepada manusia beliau tidak akan menular dan dagingnya pun dikonsumsi apabila terjadi sudah dipotong, sudah ada gejala itu tidak akan pengaruh pada dan bisa dikonsumsi. Akan tetapi ya ada beberapa yang bagian-bagian misalkan dipotong itu harus dilakukan peleburan, contohnya kepala yang terpapar tetap dengan mulutnya itu mesti terpapar itu. Jadi itu harus kita lakukan, dibakar atau mungkin direbus, itu yang harus kita lakukan. Dan kakinya juga gitu, yang kita ambil setelah kita potong karkas itu dilakukan perebusan dan juga dibakar, itu dilakukan seperti itu. Ini edukasi setelah dalam rangka menghadapi ini, kita kan Kota Pontianak punya inovasi Dokling ya, dokter keliling itu inovasi kita secara nasional sudah diakui juga, di mana Dokling itu kerjanya adalah ada tenaga veterinernya, itu dokter hewannya. Kita punya ada 6 dokter hewan itu yang menghandle setiap kecamatan, ditemani dengan adanya tenaga paramediknya. Paramediknya adalah yang datang awal menganalisa ini adalah alamat sapi ini kena penyakit PMK ini, baru nanti kita datangi dengan sekaligus kita membawa kelengkapan desinfektan maupun dengan jalan pencegahan. Obatnya belum ada, tapi dilakukan dengan pelakuan dengan memberikan injeksi kekebalan tubuh. Sampai sekarang obatnya belum ditemukan? Belum ketemu sampai sekarang. Penyebabnya secara umum apa sih Pak? Apakah penyebabnya apakah ada hewan tertentu yang membawa? Kemudian yang diserang apakah hanya daerah mulut dan kuku saja, makanya kenapanya namanya memang itu memang spesifikasinya memang itu jelasnya bakteri itu ya, atau memang itu yang menyerangnya khusus. Dan itu rata-rata mengingat kalbar itu sebenarnya sudah lama tidak muncul penyakit PMK itu. Kenapa bisa ada lagi? Ya, karena begini, menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu pada saat munculnya itu pertama kan dari daerah Jawa Timur ya, itu sekitar pertengahan bulan April. Di sana muncul sapi yang datang ke Kalbar itu sudah terangkut ya, sudah terangkut itu kurang lebih sudah jalan duluan, sudah hampir sampai pada begitu. Pada saat sampai sapi sudah turun, langsung sapi distribusikan. Itu satu kapal saya sebetulnya pada itu. Jumlahnya kurang 350 itu sapi-sapi jenisnya banyak limusin dan simental. Itu yang riskan terhadap penyakit itu kan
awalnya di itu. Tapi sapi yang sudah lama, yang imunnya sudah kuat dan sebagainya, itu sebetulnya riskan, enggak begitu gampang tertular penyakit itu. Nah ini makanya ya barangkali itu sudah terlanjur, dan pada saat itu kita dengan dinas provinsi melakukan identifikasi sapi-sapi yang ini dikirim kemana saja. Dari pihak karantina juga tidak tahu dikirim kemana, dan belantik-belantik itu dikirim juga tadi dagang ini termasuk pedagang nakal tadi itu. Kok kirim kemana saja sapi yang akan kita cek, kita lakukan secara dini pengobatan maupun juga biar tidak segera menyebar kepada daerah lain yang belum terpapar itu. Oke, berarti harus masuk setiap hewan yang akan masuk ke Kalimantan Barat, terkhususnya di Pontianak ini diawasi dengan sangat ketat. Setelah kasus terjadi, sebelumnya juga udah diawasi secara ketat sama, karena mengingat tuh, apalagi kalau kedatangan kalbar itu sapi betina, tidak diizinkan. Oh iya Pak. Tidak diizinkan, kecuali kalau memang betina untuk indukan dengan syarat ada, memang diizinkan. Itu sapi yang dari Jawa untuk ini adalah bakalan sapi yang akan betul-betul akan digunakan untuk menyiapkan daging untuk konsumsi. Oke, kesimpulannya berarti bahwa untuk manusia ini tidak berdampak. Tidak berdampak kepada manusia, hanya kepada hewan. Yang dirugikan adalah peternak hewan yang tiba-tiba mati mendadak atau mendapatkan penyakit PMK ini. Kemudian Pak, setelah tadi Bapak bilang bahwa ini belum ada obatnya untuk PMK ini, belum ada yang bisa menyembuhkan. Penanganannya adalah berarti ada tindakan preventifnya. Nah, jadi begini. Jadi penanganan kita itu kita kan ada beberapa obat yang untuk katakanlah penambah imun ya, bukan obat khusus untuk menyembuhkan itu. Menambah vitamin imun dan sebagainya dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan kepada hewan tersebut. Itu kita lakukan. Di samping desinfektan tadi saya katakan, sanitasi kandang dan sebagainya itu kita lakukan. Dan juga menu juga harus kita sampaikan pada masyarakat, berilah makan-makan yang sehat. Jangan hanya, kan juga ada yang peternak itu hanya rumput itu saja, tapi tidak ada menu yang yang variasi ya. Indonesia harus ada rumput gajahnya, rumput king grassnya, kan harus begitu. Jangan hanya rumput asal ngarit dari embun dan sebagainya itu dikompilasi lah jadi itu. Dan harus diberikan jamu ya, itu ya kan sudah ada untuk jamu hewan-hewan itu agar metabolisme perutnya itu juga biar bagus, metabolisme pencernakannya bagus, itu yang disampaikan. Tapi dengan adanya yang dirugikan petani itu memang betul-betul luar biasa. Tapi memang dari indikasi itu yang kita lakukan adalah dalam rangka hari ini jam 12 nanti memang ada rencana kalbar akan diberikan vaksin untuk khusus tuh hewan. Untuk hewan kurang lebih 300.000 dosis. Hari ini nanti jam 1 akan ada arahan dari Bapak Menteri, mudah-mudahan 3.000 dosis itu bisa dibagikan untuk masyarakat Kalimantan Barat. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Banyak hal yang sepertinya sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita. Bukan hanya punya uang kemudian beli, kemudian potong dan dibagikan, tapi persiapan untuk menjelang itu. Beramal, berbuat baik juga memerlukan persiapan. Dan banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan lagi, terutama nanti selain PMK, apa masalah-masalah yang terjadi di dinas, kemudian juga di masyarakat kita, penanganan ini seperti apa, akan kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.